Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beraktivitas. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Oke, kembali lagi di sini saya akan mereview kembali tentang studi struktur komunitas fitoplankton di perairan Pelabuhan Jayapura. Perasaan kemarin itu kita baru sampai di komunitas fitoplankton ya. Nah, sekarang kita mencoba masuk ke indeks keanekaragaman dari fitoplankton itu sendiri di Pelabuhan Jayapura. Oleh saya sendiri, Ade Kurniawan dan Wero Febredi Mandala, sama-sama mengajar di UNIA ya, Universitas Habis Papua, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di situ kami sudah banyak membahas tentang komunitas fitoplankton ya, dari 4 stasiun ya. Stasiun pertama itu yang jadi di Dok 2 itu ada pulau di depan kantor gubernur. Ada 2 pulau. Ada 2 pulau kecil. Kayu Pulau dan Pulau Kosong. Nah, saya ambil sampel stasiun pertama tuh di tengah-tengahnya. Berdekatan saja tuh. Nah, kemudian di stasiun 2 di pelabuhan, stasiun 3 di belakang Hotel Swiss Bell, dan stasiun 4 di daerah rekreasi pantai Dok 2 ya. Diketahui atau dihasilkan komunitas fitoplankton di perairan tersebut terbanyak itu di daerah rekreasi dan di daerah pelabuhan. Nah, itu kemarin kan kita sudah jelaskan semua dia punya sebab akibatnya itu ya, mulai dari beberapa peneliti yang menganalisa bahwa banyaknya fitoplankton itu disebabkan oleh bahan organik ya, atau limbah. Nah, kita ketahui di daerah rekreasi itu banyak sekali limbah di situ atau bahan organik di situ. Dari mana berasalnya bahan organik? Ya, dari kegiatan aktivitas masyarakat di daerah rekreasi tersebut. Pertama, kedua, aktivitas masyarakat di luar daerah tersebut. Di kantor gubernur misalnya ya, kan larinya ke laut semua ya, bercampur dengan masyarakat yang sedang berekreasi di situ ya. Entah itu sampah ya, entah itu urin. Nah, di situ. Jadi dengan banyaknya fitoplankton kita sudah bisa memastikan kalau daerah tersebut mempunyai bahan organik yang tinggi ya. Subur di situ. Nah, begitu pula di Pelabuhan Jayapura. Daerah tersebut subur karena mempunyai jumlah fitoplankton yang cukup banyak di situ. Dan jumlah sedikit kita dapatkan di Pulau Kosong dan Kayu Pulau. Karena pertama, kenapa itu sedikit? Organik meternya sedikit atau limbah organiknya sedikit. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Dan kegiatan aktivitas nelayan atau aktivitas perikanan yang ada di situ tidak terlalu banyak. Makanya jika dibandingkan dengan stasiun 1 dan stasiun 3 dan 4,
Itu yang stasiun pertama itu mempunyai sedikit komunitas fitoplanktonnya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, ya. Nah, di sini juga terlihat perbedaan antara panas dan hujan. Ya. Hujan memiliki di waktu hujan, ya, komunitas fitoplankton lebih besar dibandingkan musim panas. Hal ini dikarenakan kemarin sudah kita sedikit bahas di podcast yang lalu. Kalau itu saya menganalisa bahwa lebih besar pada musim hujan dikarenakan pada musim hujan dia membawa bahan organik ke laut. Kenapa dia bisa membawa hujan tersebut? Analisa pertama, ya, terjadi pada saat difusi pertukaran gas di laut. Ya. Gas itu akan bertukar ketika laut tersebut pecah maksudnya gelombang, ya kan. Nah, gas-gas yang ada di atmosfer dia merembet masuk ke dalam. Nah, gas-gas yang ada di dalam, ya, akan keluar ke atas. Terjadi pertukaran gas, di mana oksigen dari atmosfer masuk ke dalam perairan dan gas-gas seperti karbon dioksida, amoniak, semua terlepas ke udara. Nah, dari udara hujan itu dia membawa partikel-partikel toksik. Nah, itulah yang membuat membuat organiknya makin banyak di perairan dan menyuburkan fitoplankton yang ada di perairan tersebut. Itu masih analisa saya. Jikalau ada yang mempunyai analisa selain saya atau mungkin analisa saya mungkin salah, bisa langsung diperbaiki, ya. Oke, itu yang kemarin kita review kembali, kita flashback kembali, ya, tentang komposisi dan kelimpahan fitoplankton yang ada di 4 stasiun itu. Oke, kita masuk ke koefisien saprobik, ya. Saprobik merupakan indeks polusi organik pada perairan oleh komunitas alga dari Barinova et al. 2006. Berikut yakni grafik koefisien saprobik pada masing-masing stasiun, ya. Di sini terjadi perbedaan juga. Ternyata dari grafik tersebut terdapat perbedaan antara musim panas dan musim hujan, ya. Kita lihat pada musim hujan koefisien saprobiknya itu lebih rendah dibandingkan pada musim panas, ya. Nah, dari gambar 8 dibagi menjadi 2 kategori sebagai perbandingan, yakni musim panas dan musim hujan. Pada musim panas nilai tertinggi koefisien saprobik terjadi pada stasiun 4, yakni 1, ya. Diikuti oleh stasiun 2 dengan nilai koefisien saprobik 0,82. Kemudian stasiun 1 yakni 0,79 dan stasiun 3 mempunyai koefisien saprobik 0,77. Hal ini berarti bahwa koefisien saprobik pada stasiun 1, 2, 3 dan 4 dikategorikan yakni oligosaprobik, bersih, air bersih, ya. Pada musim hujan nilai tertinggi koefisien saprobik terjadi pada stasiun 2 0,67 dan diikuti oleh stasiun 4 dengan koefisien saprobik yakni 0,63, kemudian stasiun 1 yakni 0,62 dan stasiun 3 yakni 0,39. Hal ini berarti bahwa koefisien saprobik pada stasiun 1
2, 4 tergolong dalam kategori oligosaprobik, air bersih. Sedangkan stasiun 3 ya, berada dalam kategori xenosaprobik, air bersih maksimal ya, air bersih maksimal. Nah, indeks biodiversitas atau indeks keanekaragaman ya, merupakan ciri tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya dan dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Kumari et al. 18 menambahkan bahwa keanekaragaman hayati biodiversitas merupakan keragaman di antara semua organisme hidup dalam ekosistem tertentu. Indeks ini juga menentukan status polusi pada perairan dan nilai normal untuk indeks ini berkisar dari 0 sampai 4. Ya. Dari gambar 9, indeks keanekaragaman dibagi menjadi dua kategori sebagai perbandingan, yakni musim panas dan musim hujan. Pada musim panas, nilai tertinggi indeks keanekaragaman terjadi pada stasiun 3, yakni 1,53 dan diikuti oleh stasiun 2 dengan nilai indeks keanekaragaman yakni 1,5 dan stasiun 4 1,48. Hal ini berarti indeks keanekaragaman pada stasiun 1, 2, 3 dan 4 dikategorikan sebagai polusi sedang, tidak tercemar. Pada musim hujan nilai indeks tertinggi terjadi pada stasiun 2 yakni 1,7 dan diikuti oleh stasiun 4 1,51. Kemudian stasiun 1 yakni 1,29 dan stasiun 3 yakni 1,1. Hal ini berarti bahwa indeks keanekaragaman pada stasiun 1, 2 dan 3 dan 4 dikategorikan sebagai polusi sedang, tidak tercemar. Sisi lain pada gambar 9 adalah grafik pada musim panas. Grafik terlihat relatif sama. Hal ini berbeda yang terjadi pada musim hujan. Grafik yang terlihat pada musim hujan mengalami fluktuasi yang signifikan. Diduga jumlah N dan P pada musim hujan lebih tinggi dibandingkan musim panas, yang mengakibatkan pertumbuhan fitoplankton meningkat. Pada musim panas, stasiun 2 dan 4 mempunyai kelimpahan lebih tinggi dibandingkan stasiun 1 dan 3. Hal ini dikarenakan lokasi stasiun 2 dan 4 berada di perairan pelabuhan dan perairan tempat rekreasi. Hal ini juga diduga produksi N dan P lebih banyak dibandingkan dengan stasiun 1 dan 3. Kejadian ini berbanding lurus dengan biodiversitas atau indeks keanekaragaman fitoplankton di lokasi tersebut. Dan juga didukung oleh pernyataan dari Kostyukova 2018 yang menyatakan bahwa daerah lokalisasi kelimpahan fitoplankton dan biomasa dibatasi sampai ke daerah pantai pada kompleks polusi organik pantai dan teluk dangkal. Adapun indeks keanekaragaman pada musim hujan meningkat, dan ini dikarenakan selain lokasi stasiun 2 dan 4 tersebut dapat memproduksi N dan P lebih banyak dibandingkan dengan stasiun 1 dan 3. Air hujan juga menambah asupan N dan P pada perairan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lekang tahun 2007 yang menjelaskan bahwa tujuan daripada aerator atau oksigenasi adalah untuk melepaskan gas-gas seperti N dan P dari perairan atau untuk meningkatkan gas seperti oksigen di dalam perairan. Dari pernyataan Lekang tersebut, peneliti menyimpulkan air hujan yang jatuh mengandung unsur N dan P yang berasal dari perairan tersebut. Selain itu, meningkatnya kadar N dan P pada perairan maka akan berdampak pada pertumbuhan fitoplankton dengan meningkatnya kelimpahan dan biodiversitas fitoplankton di daerah tersebut.
Pernyataan tersebut juga didukung oleh Boyd 1982 yang menyatakan bahwa pemupukan fertilization dengan P dan N ditambah dengan P akan menyebabkan meningkatnya kelimpahan fitoplankton. Jadi kesimpulan daripada penelitian ini yakni struktur komunitas fitoplankton pada perairan Pelabuhan Jayapura Yosudarso pada musim panas berjumlah 252 fitoplankton, sedangkan pada musim hujan berjumlah 485 fitoplankton. Kelimpahan fitoplankton di perairan Pelabuhan Jayapura Yosudarso pada keempat stasiun yang diteliti didapatkan kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 4 yang terletak pada daerah rekreasi di musim panas dengan nilai kelimpahan 2,8 sel per liter. Diikuti dengan stasiun 2 yang terletak pada perairan pelabuhan dengan nilai kelimpahan berkisar 2,68 sel per liter. Stasiun 1 yang terletak pada Pulau Kosong dan Kayu Pulau dengan nilai kelimpahan 2,44 sel per liter. Dan stasiun 3 yang terletak pada sekitaran Hotel Swiss Bell, di belakang Hotel Swiss Bell dengan nilai kelimpahan berkisar 2,16 sel per liter pada musim hujan. Kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 4 yakni berkisar 5,8 sel per liter. Stasiun 2 dengan nilai kelimpahan berkisar 5,6, stasiun 1 dengan kelimpahan berkisar 4,68, stasiun 3 3,32 sel per liter. Ya. Adapun beberapa referensi ini yang saya pakai dalam menunjang penelitian saya, ada Aryawati dan kawan-kawan dengan bukunya Abundance of Phytoplankton in the Coastal Waters of South America, ilmu kelautan. Asriana dan Yuliana dengan produktivitas perairan, cetakan pertama penerbit PT Bumi Aksara. Barinova SS, Medvedeva LA, Anisimova tahun 2006. Boyd Cloud 1982, Creswell 2010, Effendi dan kawan-kawan 2016, Komala dan kawan-kawan 2013, Kordi Tancung 2007, Pengelolaan Kualitas Air cetakan pertama penerbit PT Rineka Cipta Jakarta. Kostriukova AMIV dan kawan-kawan tahun 2018. Kumari dan kawan-kawan 2018, Lekang 2007, Aquaculture Engineering first published, Blackwell Publishing, Newell tahun 79, Raymond tahun 80, Willem dan Doris tahun 1986. Ini yang referensi ini yang saya pakai dalam menunjang penelitian yang saya lakukan di perairan Dok 2, ya, perairan pelabuhan di Dok 2 Jayapura. Jadi begitu, ya. Begitu pentingnya fitoplankton di dalam suatu ekosistem perairan, ya. Kalau kita menyimak dari penelitian ini, kan begitu pentingnya fitoplankton bagi di ekosistem perairan, di perairan laut. Karena pertama, sebagai bioindikator kesuburan perairan tersebut. Perairan tersebut subur atau tidak kita lihat dari fitoplanktonnya. Subur apa di kategori subur? Kenapa dia dibilang subur?
Karena dia mempunyai banyak pupuk di situ, nutrien yang mendukung berkembangnya fitoplankton di daerah tersebut. Berasal dari mana nutrien tersebut? Ya, N dan P, pupuk tersebut berasal dari aktivitas kotoran manusia, ya. Contoh di pelabuhan, ya. Kotoran dari limbah-limbah pelabuhan, limbah dari aktivitas masyarakat di daerah rekreasi, limbah dari aktivitas masyarakat yang sedang berekreasi, aktivitas masyarakat di luar daerah rekreasi. Jadi begitu, ya. Jadi kemudian setelah itu ya dia subur, menjadi bioindikator kesuburan perairan. Tapi dengan suburnya fitoplankton, di situ kita bisa melihat, ya, apakah baik bagi spesies atau tidak. Ya kan? Dia baik bagi spesies atau tidak. Dia subur, berarti organiknya banyak. Ya kita juga tidak bisa bilang tidak baik. Karena fungsi kedua dari fitoplankton, dia bisa membackup pernyataan negatif tadi. Ya kalau dia subur bagi fitoplankton belum tentu baik bagi spesies. Tapi dengan suburnya fitoplankton bisa menjadi makanan bagi spesies yang ada di perairan tersebut. Nah, jadi gitu. Jadi fitoplankton tersebut selain menjadi bioindikator, dia juga berfungsi sebagai pakan alami. Pakan alami buat spesies yang ada di perairan tersebut, ya. Jadi gitu. Terus setelah itu ya bagus juga fitoplankton sebenarnya. Kalau kita ini dibilang kecil-kecil cabai rawit, ya. Dia penentu siklus hidup di lautan, ya, gitu. Jadi dengan fitoplankton ini kita banyak mengenal istilah difusi, pertukaran gas, ya. Karena kalau tidak ada pertukaran gas, ya, maka itu akan, menurut saya, akan menjadi bumerang bagi ekosistem di bawah perairan. Contohnya, ketika tidak terjadi difusi, ya, tidak terjadi difusi atau pertukaran gas, berarti menumpuknya gas-gas organik yang bersifat toksik di dalam perairan, karena dia tidak bebas keluar dari situ, ya. Oke lah, siang hari fitoplankton melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Nah, oksigen tersebut dipakai oleh beberapa spesies atau semua spesies yang ada di dalam perairan untuk melakukan respirasi. Nah, bagaimana kalau malam hari? Jadi fitoplankton tersebut pada malam hari dia tidak menghasilkan oksigen, malah dia membutuhkan oksigen. Kenapa dia tidak menghasilkan oksigen? Karena tidak ada cahaya matahari. Jadi dia membutuhkan oksigen, yang mana seluruh spesies juga membutuhkan oksigen. Nah, jadi pada malam hari itu terjadi defisit oksigen. Terjadi defisit oksigen yang mengakibatkan mengakibatkan berdampak pada tubuh dari spesies perairan tersebut. Dengan terjadinya defisit oksigen,
minta maaf, saya beralih ke respirasi tadi dulu ya. Nah, dalam respirasi kita menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, di sini dia. Terjadinya defisit oksigen dan melimpahnya gas karbon dioksida yang sifatnya toksik bagi spesies. Dan ini akan bertahan selama 12 jam sampai pagi hari sampai fitoplankton melakukan proses fotosintesis. Ya. Nah, bisa kita bayangkan tumpuknya gas-gas toksik di dalam perairan jikalau tidak ada pertukaran gas tersebut. Nah, sedangkan pertukaran gas itu terjadi pertukaran gas jika terjadi pemecahan air di atas, air pecah. Nah, maksud dari air pecah ini yaitu gelombang yang membuat air itu pecah, kemudian terjadilah difusi di situ. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi mereka berharap ke fitoplankton untuk penghasil oksigen ketika malam hari. Nah, dia berharap. Jadi ya kita berharap. Contohnya kita berharap ya Tuhan semoga cepat siang. Karena siang hari itu dia kehidupan. Ya. Ya, jadi gitu. Mungkin review saya mungkin cukup sekian. Cukup sekian review saya. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke saya. Dan kalau misalnya ada perkataan saya yang salah, mungkin bisa langsung diperbaiki. Kita memperbaiki sama-sama untuk kesempurnaan ilmu pengetahuan di bidang perikanan ini. Ya. Nanti kita bisa berbicara melalui komentar atau mungkin bisa dihubungi langsung ke saya. Ya, demi apa? Demi apa ya? Demi ilmu pengetahuan lah, ya, yang semakin baik. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.